Halo Joglo Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Kemenangan pertama Ruben Amorim di saat dia menukangi Manchester United dan kemenangan back to back di Europa League. Akankah ini menjadi era dari Ruben Amorim? Karena sudah terdengar sayup-sayup Ruben di Stadion Old Trafford kemarin. Tapi kalau Mas Panji gimana nih? Ini seru banget ya karena ini menjadi laga perdananya Amorim di Old Trafford dan dia bagaimana ngelihat welcomingnya sangat berkesan banget buat Amorim, bakal katanya diingat akan seumur hidupnya. Dan lagi-lagi kita ngelihat ada template yang sama dengan laga pertamanya waktu di Premier League kemarin, gol cepat hanya sekitar 1 menitan. Tapi ya untungnya tidak disusul dengan hasil yang seri-seri juga, walaupun akhirnya juga kebobolan 2 gol juga. Nah, lo lihat kemarin gol cepat ini apakah memang itu template dari permainan Amorim memang sangat cepat untuk memulai pertandingan dengan ambil inisiatif lebih awal gitu. Kalau lawan Ipswich ya jelas itu inisiatif dan taktik gitu. Kalau lawan Bodo Glimt kayaknya kebangetan kalau itu dibilang taktik karena itu kipernya error, pressing. bolanya juga begitu, tapi ya pressing harus diapresiasi juga. Karena Rasmus Højlund juga kemarin posisinya tepat banget dan dia inisiatif pressing pertama selalu dia lakuin, dan terlepas dari gol tersebut juga gua ngeliat Højlund hampir sepanjang pertandingan mampu ngelakuin pressing tersebut. Bahkan dia ngasih statement ini familiar banget taktiknya Amorim karena dia di Atalanta pakai 3 back juga ya. Jadi nggak bakal juara dong kalau Atlanta. Pas dia pergi baru juara Atalanta. Jadi ini sangat-sangat menarik ya karena ya jelas ini udah diharapin sama fans United. Pengen ngeliat Højlund mimpin di number 9 ketimbang Marcus Rashford lah. Untuk ini gua rasa ini taktik yang sangat layak untuk dilanjutkan, walaupun gua masih yakin masih bakal ada beberapa bongkar pasang lagi sih. Karena emang mereka menang tapi gua rasa masih jauh dari sempurna banget sih. Dan gua ngeliat kemarin ada rotasi-rotasi cepat juga nih. Apakah memang kita belum bisa menilai siapa nih starting line up terbaik dari Amorim karena kayaknya masih 5 pertandingan 10 pertandingan ke depan dia masih akan terus mencoba-coba seperti ini sih. Iya, kalau lu lihat emang ini cara mainnya emang template-nya Sporting. Ini bukan salah dia, karena emang dia nggak punya pre-season. Terus dia kemarin datang di mayoritas timnya lagi international break, lagi banyak yang pergi. Dia hanya punya 2 training session penuh di mana dia bisa kerja dengan seluruh tim. Jadinya apa yang dia lakukan ya apa yang dia tahu, dan ini ya kalau dia datang di fase berat musim ini yang pertandingannya datang silih berganti, ya udah ini yang diharapkan. Dan ini mirip banget gol-golnya yang kemarin dari umpan silang dari wide areas ke tengah kotak penalti, itu persis apa yang Sporting lakukan yang selalu diselesaikan oleh Gyökeres di sana. Sekarang Højlund, kita tahu Højlund adalah seorang penalty box striker yang sangat bagus, 20 gol dia sekarang, ngelewatin angka 19 golnya Edinson Cavani, gol ke-8-nya di antar klub Eropa. Man United punya orang itu yang bisa menyelesaikan peluang di sekitar kotak 6 yard itu. Cuman ya kalau kita realistis emang kalau tim ini lebih bagus dari Bodo Glimt pasti bisa kalah lagi gitu, karena kita lihat emang kemarin Glimt aja bisa maksa Onana melakukan beberapa penyelamatan bagus. Sampai harus keluar dari sarangnya. Sampai harus keluar, sampai dia jadi gitu back tambahan, sampai dia buang bola. Tapi ya ini laga-laga yang mungkin diperlukan oleh Amorim untuk mereview timnya, siapa yang cocok main di mana. Karena ketika laga melawan Ipswich, 8 dari 16 pemain outfield yang turun itu mereka main di posisi yang nggak familiar atau at least sudah lama mereka nggak main di sana. Jadi dia juga minta banyak nih dari timnya, dan dia tuh kalau ngomong menurut gue kayak di post match conference dia kelihatan rada annoyed gitu mukanya karena dia udah bilang dia nggak suka dengan komitmen media di Inggris yang terlalu banyak, ada international broadcaster, ada BBC, ada Britain Press dan lain-lain. Dia emang bahasa Inggrisnya juga nggak sebagus Slot terutama, dan dia nggak sebagus Ten Hag awal. Tapi Ten Hag kan kalau kalau ngomong ke media selalu konfrontatif. Kalau ini dia genuinely dibilang ya thank you, ini menerima saya banget, walaupun saya nggak pernah ngelakuin apa-apa untuk klub ini, tapi fans nerima saya, dan bahkan mereka kan banyak yang stay ya di Tribune Old Trafford ketika dia melakukan press con ketika dia melakukan interview di pitch side sama broadcaster. Jadi ya menurut gua ya emang udah expected Man United menang, dan untungnya di pertandingan kayak gini lu ada tensionnya, lu ada bebannya, tapi selalu diharapkan bisa mendapatkan hasil bagus ya, karena bagaimanapun di Twitter gue baca kemarin seluruh skuad Bodo Glimt ini
jumlah gaji mereka itu lebih kecil dari apa yang Man United bayar untuk mencat Erik ten Hag. Wah, dan udah lunas ya. Udah lunas. Udah kelar urusannya sama Ten Hag nih. Tapi kita juga nanya POV dari Akamsi Inggris sekarang ada Valen juga kemarin nggak ada kerjaan lah nonton MU gimana? Apa kebanyakan duit nih main nonton MU? Gimana POV lo dari nonton MU lawan Bodo? Ya sebenarnya ini nggak ada di jadwal, nggak ada di itinerary ya. Tapi ini ada jadwalnya kemarin dia harus kesana. Tapi kemudian kemarin salah satu temannya Bang Simon yang dari Norway, fans Liverpool nih, gila Liverpool itu rumahnya sampai gentengnya tuh genteng-gentengnya Liverpool. Anjay. Dia mau nonton si Bodo Glimt ini karena kan dari negaranya. Ya jadi akhirnya dia bisa kasih kita tiket. Jadi gua Pak Wandi, Bang Simon bisa datang, bisa nonton. Terus yang point of view gue yang pertama gini, itu yang lucu adalah ada di home mereka tuh 8.000 supporter. Nah kemarin jatah tiket tuh 6.500, jadi lu bayangin nggak kalau sampai itu kalau sampai itu full ya berarti sebenarnya udah satu stadion yang di Norwegia itu di Old Trafford. Tapi kemudian yang terjadi tuh kan bisa kalian lihat di IG ya, ternyata cukup. Ini yang dari gue ya, ini dari gue. Tapi sebelumnya kan udah rame mereka yang kayak di Jerman juga atau Belanda, mereka jalan pakai flare gitu. Ternyata cukup fanatik juga yang menyaksikan di sana. Jadi gue tentu saja ada di tribunnya away fans. Ini yang pakai baju kuning, pakai koplo kuning, ini yang ngasih tiketnya. Terus katanya ini caranya Norway banget nih. Jadi begitu udah kasih tiket, baru kenal di situ, udah ntar aja ya lu bayarnya ke gue gitu. Karena kayak Norway ya. Dia langsung percaya aja, dia point of view-nya kita diperiksa segala macam. Jadi mudah-mudahan kalian semua yang memang fansnya tim ini ataupun apapun lah ya, kalian bisa nanti berangkat ke sana. Dan ya, jangan lupa juga kalian bisa cek tuh di Bayu ya, untuk bisa dapetin England Premier Trip Challenge. Kalian bisa lihat di sana pokoknya. Nah, sebenarnya bener, gue nggak masuk itinerary. Ternyata pas kita lihat, oh iya ini kan Amorim pertama kali ngelatih di situ ya. Dan gue sih nggak tahu ya kalau sebelumnya ada penyambutan apa gitu, karena kemarin sih nggak ada yang spesial sih. Dia keluar dari lorong terus dia disambut aja gitu. Gue nggak ngerti kalau tadi Panji bilang ada yang begitu monumental buat dia sehingga dia akan ingat gitu. Tapi yang jelas dari lorong itu gue buat satu blunder yang sangat memalukan guys. Jadi gue saat pemain dibilang mau masuk, gue kan arahin kamera gue ke arah kayak di Anfield tuh yang di pinggir yang ada bridge-nya kan, yang ada batu batanya tuh. Sebelah gue kan para stewardnya nyolek gue gitu, mas keluarnya dari tanggal yang merah yang di ujung. Nah ketahuan gue berarti dari ketahuan gue baru pertama kali itu bukan fans dari United berarti. Yang mana bang? Itu tuh yang dari tandem. Situ aja kalau mau kasih lihat gambar, anjir salah, gue malu banget. Jadi dia keluar dari tunnel, pemain-pemain masuk, ada staff, nah baru Amorim terakhir kan. Ya itu gue lihat sih ya ditepukin normal aja gitu. Anyway, itu pertama nggak usah kita hitung kalau blunder ya, seperti kata si Rizal. Tapi ini point of view Pak Wandi nih. Kita lihat dari belakang, posisi kita tuh di away fans di belakang gawang. Si Bodo Glimt ini juga rapi banget. Jadi kita bisa lihat bagaimana memang kalau tim yang udah levelnya tinggi, habis kebobolan itu kan harusnya dia down dong gitu. Tapi dia tuh ditekan sama pemain United itu tetap mau untuk main kaki ke kaki dari bawah. Dan itu skillful banget. Dia tuh kalau lu lihat ya, dia bisa ke kiri, bareng ke kanan, ke depan. Kalau lihat gol pertama itu kan sebelumnya peluangnya dia bisa langsung cetak gol, tapi kan ada yang keserimpet satu, akhirnya dia putar lagi bolanya sampai akhirnya jadi gol. Yang kedua, lu bayangin tuh yang di sisi sebelah kanan tuh bisa lari lebih cepat dari Malaysia tuh yang baju kuningnya kan, masuk kemudian bisa nerobos. Itu menurut gue rapi banget sih. Di luar akhirnya memang diserang terus kebobolan lagi, terakhirnya kan United tetap di bawah tekanan ya. Nah, gue kasih point of view lu berita di Norwegia ya. Berita di Norwegia mereka dirampok. Wah. Karena Onana dianggap itu kenapa handsball. Sama Højlund juga. Ya kan? Terus kemudian yang kedua, kenapa waktunya cuma 3 menit sementara di babak pertama cuma 1 menit additional time-nya. Jadi
di Norway ini lagi rame banget. Bagaimana ini adalah lagi-lagi bahasanya tuh dirampok lah kalau buat mereka. Tapi buat gue ini partai menghibur sebagai penonton netral karena 5 gol, 1 gol cepat dari United sama kayak lawan Ipswich, tapi habis itu goyang lagi sama juga. Cuman Ipswich bisa tahan itu sampai habis. Kalau ini akhirnya mereka harus mengalami kekalahan. Terus gue lihat sorry to say ya, memang ternyata bener kalau lu tuh bergantung banget sama yang namanya Bruno. Jadi gue lihat semua tuh harus ke Bruno. Kemudian juga kalau misalnya mentok-mentok harus lewat dia juga gitu untuk bisa mengalirkan bola. Gue nggak melihat adanya satu bukan kolaborasi, satu sinergi ketika akhirnya bisa bareng-bareng gitu loh, kolektif untuk misalnya termasuk gol-golnya si Højlund, dia 2 gol kan? Iya, 2 gol. Ya kan, tapi menurut gue kan ya emang lawannya kurang maksimal lah gitu. Jadi bagi gue ini belum jadi sesuatu yang menggembirakan harusnya buat fans MU, karena oke, gol cepat benar, apakah itu karena pressing dan sebagainya, tapi toh tetap bobolan lagi. Tapi kok tetap bisa diambil dominasinya oleh lawan lagi. Dan ini kemarin Ipswich ini bodoh blown loh. Jadi kita aja mungkin baru denger nama timnya gitu. Gimana nanti dengan lawan berikutnya. Jadi mungkin memang di season ini pokoknya selamat aja dulu. Target kalian misalnya apa, ya kan? Tapi mungkin musim depan akan jadi sesuatu yang berbeda. Ketiga, abis ini gue cabut ya guys. Oke. Jadi gue lihat tipikal Amorim tuh lebih mikirnya sambil duduk gue lihat. Karena yang suruh ngomong, baru terakhir dia yang akhirnya ke pinggir lapangan. Nah, gue nggak tahu apakah ini artinya dia menganalisa dulu baru kemudian dia akan ngomong, atau memang dia tipenya memang seperti itu gitu, bukan tipe yang membakar semangat dari pinggir lapangan. Sehingga gue ngobrol, ada beberapa orang juga di sana bahwa mereka tuh sebenarnya masih pengen ngasih kesempatan Van Nistelrooy. Gitu. Jadi mereka belum 100% yang kayak emang udah percaya banget sama Amorim gitu, karena Nistelrooy dianggap kemarin kan bagus. Sementara akhirnya diambil Leicester kan. Nah, sementara diambil Leicester. Jadi kalau sampai dia sukses di Leicester, ini cerita MU makin mantap banget buat orang-orang yang kalau nggak makan nggak MU. Nggak makan. Gitu. Jadi itu gambaran dari gua. Ini by the way, Ji, ini experience gua pertama kali masuk untuk nonton di sana loh. Gimana rasanya? Kemarin kan gua seringnya di luar. Nah ini gua sorry ya, kan gua dimarahin sama netizen. Ya, tapi gua videoin beberapa kali momentum gitu. Yang banyak lagunya tuh malah si Bodoh. Oh ya? Gitu loh. United tuh lagu-lagu yang sering dinyanyiin di fans Indonesia nih. Kagak banyak dinyanyi di sana, Ji. Padahal ada Mardel loh di sana. udah bikin lagu sendiri Mardel kan. Ya Mardel kan sibuk buat ngincer Amorim foto abis. Oh iya. Dapat kan nih. Jadi gua nggak tahu suasananya, menurut gue kurang mencekam buat lawan. Iya. Kemarin ya, gua nggak tahu kalau Big Bash, tapi itu pengalaman pertama gua. Kurang mencekam buat lawan. Terus kalau lawan udah nyanyi, biasanya di dimanapun karena tim gue nyanyi kan lu akhirnya juga nyanyi kan. Iya. Ini tipis-tipis aja, paling yang di mana tuh Stratford End. Ah, paling di Stratford End-nya doang gitu. Jadi menurut gua kurang mencekam. Terus lagi-lagi karena gue sekarang sering diasosiasikan dengan rumput. Kemarin sih kayak rumputnya terjaga Old Trafford tuh. Yang di Manchester banyak bintil-bintil lumpurnya gitu. Iya. Habis hujan kan. Iya, bener. Anyway, pengalaman pertama gue, jadi senang banget bisa masuk ke dalam situ dan bisa tahu suasananya, bisa lihat Amorim. Jadi, ya oke lah. Oke. Satu kata yang bisa lo puji dari Old Trafford apa, Len? Muji MU nih. Old Trafford bukan MU-nya, Old Trafford-nya. Belum dapet sih gue. Ya udah. Itu ternyata. Thank you CEO perumputan kita. Terima kasih. Soalnya gue mau ke E33 ya, ke UE kan. Itu yang penjaga-penjaganya aja juga kita muter-muter, dia nggak tahu letaknya di mana. Ya. Sampai bolak-balik. Ya udahlah gitulah. Jadi ya
Gue belum dapat satu kata itu, belum gitu. Tapi yang pasti di Old Trafford nggak ada yang cepak-cepak tiba-tiba duduk di kursi gitu kan, nggak ada kan? Hati-hati. Nah, thank you Valen, point of view-nya dari Akamsi Inggris. Thank you Abang. Ya apa ada apa ya. Yang gue lupa, jangan sampai lupa nih, maksudnya ini juga gue kesini karena rangkaian kita dari Jebret Media sama Tranmere sama Samdini Group berangkatin 2 anak muda untuk trial. Ya. Jadi hari ini mereka trial pertamanya adalah langsung main di game nih. Jadi sebentar lagi setengah jam lagi waktu Inggris mereka akan langsung main. Jadi kenapa langsung main? Karena mereka mau di-assess dulu. Jadi begitu habis main baru kemudian dievaluasi, baru 2 minggu ke depan mereka akan dapat pola dan juga program latihan selama di sini. Jadi mudah-mudahan ini dilancarkan. Amin. Dan kalau ini berjalan baik ya, mudah-mudahan juga nanti ke depannya kita akan lakukan program-program seperti ini. Jadi semakin banyak kita buat seperti ini, menurut gue semakin baik ya. Justin kan punya proyek juga, Portugal. mungkin juga yang lain juga ada. Selama untuk anak-anak masa depan sepak bola Indonesia kita harus support semuanya yang memang bisa membangun dan bisa membuat sepak bola kita lebih baik. Itu aja. Mantap. Thank you Len. POV-nya dari kabar dari Inggris sana, dan kita doakan juga akan terus memberikan support untuk anak-anak bangsa untuk masa depan ya pastinya. Kita balik lagi soal pertandingan MU lawan Bodo nih. Skema 3 back ini menurut kalian apa memang tahun ini hanya menjadi ajang buat audisi, buat mencoba, atau menurut kalian emang dengan skuadnya ini nggak mungkin sebenarnya harus dengan formasi 3 back ini ya, emang harus dirombak total dengan orang yang cocok dengan polanya Amorim gitu. Gua rasa bakal jadi tahap audisi ya, yang mana di bursa transfer yang akan datang mungkin akan lebih banyak yang dikeluarin daripada yang didatengin gitu, karena ada beberapa pemain yang menurut gua nggak akan cocok untuk sistem itu. Salah satunya mungkin gua harus sebut sekarang Zirkzee ya. Gua Zirkzee kayaknya udah nggak ngelihat dia bakal punya kesempatan lebih lagi, karena secara tipe striker kayaknya bukan tipe striker yang dibutuhin banget gitu untuk sekarang. Nyicil 3 tahun. Masa keburu dijual duluan? Iya makanya. Kalau MU butuh Ronaldinho nggak sih? Kalau dia bisa dapat Osimhen mah jual. Mending itu ya. Mungkin kalau yang udah garansi bakal main terus, gua rasa sih Mazraoui ya. Karena Mazraoui kayaknya sistem 4 back atau 3 back sekalipun dia bakal cocok-cocok aja. Dan mungkin yang justru bakal punya masa depan lagi Mason Mount sih. Karena gua ngeliat kemarin kayaknya lebih familiar dengan sistem. Kemarin gol tuh dari dia jarang tuh ada pemain-pemain yang bisa ngasih di flick begitu ya. Flick begitu menurut gua bakal punya kesempatan lagi untuk Mason Mount. Dan justru gue ngerasa kayak Anthony mungkin layak untuk dicoba lagi untuk di sana gitu. At least dicoba lagi dulu Mas. Di mana? Ditaruh di mana gue tanya? Wingback lagi, cari lagi. Tapi dia Inggris bilangnya elite level defender untuk winger. Mungkin dia emang nggak sebagai winger, tapi sebagai wingback siapa tahu dia bagus. Menurut gue coba lagi aja dulu. Kalau bisa beli lah. Mungkin 2 itu. Ya Bruno pasti dapat dong. Bruno masih dapat tempat dong. Bruno, tapi ya itu apakah sebagai gelandang lagi atau justru bagian dari 3 di depan itu? Menurut gue itu bakal jadi puzzle yang harus ditentukan oleh Amorim, karena gue masih ngeliat Bruno jauh lebih efektif ketika dia main free roll gitu dibandingkan sebagai sistem kayak begini. Walaupun bukan yang jelek-jelek banget juga kemarin, tapi gue tetap kemarin jelek sih dia. Defense-nya ya tanggung ya, serba nanggung bener. Ada lubang di sana. Satu hal lain yang mirip banget dari cara main tim MU ini dengan Sporting, dalam artian bahwa emang sekarang apa yang bisa dilakukan oleh Ruben adalah ya udah copy paste saja apa yang dia punya di Sporting untuk ke tim ini, karena 2 back yang progresi bolanya paling banyak kemarin itu adalah si Mazraoui dan si Lisandro. Persis sama dengan apa yang dilakukan di Sporting juga, di mana dia pakai 2 back tengah, sisi kanan sama sisi kiri untuk carry ball atau mengirim umpan progresif, karena umpan-umpannya dari situ. Kalau pemain-pemain yang lain emang kelihatannya ada satu momen mereka bisa ngikutin, tapi beberapa momen nggak bisa. Dan itu si Amorim ngakuin sendiri kok, there are good moments, there are difficult moments gitu. Dia bilang dia nggak kenal pemainnya, dia mencoba apa yang dia tahu ke pemain ini. Beberapa untungnya mendatangkan sistem coach dengan pemain-pemain yang kurang lebih sama sistemnya kemarin ya, dalam artinya bisa main 3 back, 3 backnya itu bisa ngalirin bola. Leny Yoro juga kabarnya reputasinya di Prancis, ball progressionnya juga bagus, itu juga bisa jadi fondasi. Tapi tentu ke depannya dia akan nyari pemain yang more suited ke permainan dia, itu udah pasti, karena kita lihat juga beberapa tuh kayaknya nggak cocok dengan sistem ini. At least ya dicoba, tapi kalau nggak dapet ya udah, emang bukan salah pemain itu, emang bukan salah Amorim, karena emang itu kan udah rezim yang kemarin ya. Tinggal berapa banyak mereka mau invest ke Amorim dan seberapa yakin dia akan bertahan lama. Karena
ya early days kita nggak benar-benar nggak bisa sih narik kesimpulan dari satu laga lawan Ipswich itu terus satu laga lawan Bodo Glimt yang walaupun emang juara Liga Norwegia ya tapi Liga Norwegia di mana beberapa kali juga lagi-lagi Onana harus keluar jadi savior nih ini kedepannya juga bakal jadi problem nih karena bagaimana cara menutup ruang di tengah itu bolanya lawan tidak menghampiri penyerang mereka ini jadi masih masalah juga kalau enggak ya Onana nggak perlu sesibuk itu juga kemarin dan gol pertamanya Bodo kan yang berawal dari cutback itu sebenarnya gol yang udah sering banget kita lihat dari yang diderita sama MU kan dari musim lalu bahkan gol-gol kayak gitu masih terjadi juga dan untuk pertandingan kemarin sih ya aspek defensifnya dari Bruno emang buruk sih ya karena dari 2 gol tersebut dia serba nanggung dia juga nggak terlalu aware sama lawan yang harus dia jaga dan berujung oleh 2 gol tersebut. Tapi kalau untuk aspek Højlund beda banget dibandingkan lawan Ipswich beda banget sih. Karena di pertandingan babak kedua itu kan dia turun bersamaan sama si Zirkzee ya. Yang itu menurut gua agak di luar familiarnya si Amorim dan ternyata ya emang kalau untuk striker tunggal Højlund lebih cocok gitu dibandingkan Rashford dan juga Zirkzee. Jelas itu. Tapi di dua match awal nih gua ngelihat dari Ipswich dan juga Bodo ini satu pemain yang paling konsisten adalah Mazraoui yang padahal posisinya adalah bukan bermain sebagai posisi terbaik, dia bermain di wide center back. Lu Zal ngelihatnya Zal, apakah perlu beli wingback lagi karena sepertinya Mazraoui akan diplotting di wide center back atau dia harus kembali lagi ke posisi awalnya wingback? Gua rasa ini at least sampai akhir musim harus dilanjutkan ya wide center back untuk si Mazraoui ini, terlebih mungkin akan kedatangan si Leny Yoro juga bakal berasa kayak pemain baru banget gitu untuk di posisi 3 di belakang itu bagi United. Tapi kalau at least Mazraoui ini untuk musim depan dia bakal dicoba untuk gantiin posisi yang biasa Dalot mainin sebagai wingback, gue rasa bakal jauh lebih bagus lagi. Karena itu posisi yang harus ditambal walaupun sekarang udah ada berkah juga. Tiba-tiba Tenak cabut, Shaw sama Malaysia sekarang jadi tersedia gitu. Jadi Malaysia itu tiba-tiba emang sengaja kan mereka nggak mau main buat Tenak kali ya. Tiba-tiba semua opsi di kiri tersedia gitu sekarang. Jadi menurut gue bakal bongkar pasang lagi, tapi untuk akhir musim sampai akhir musim gue rasa Mazraoui harus tetap dilanjutin di situ sih. Dia paling mengerti kayaknya implementasi taktik yang dibutuhin apa, dia bisa ngelakuin sejauh ini. 2 pertandingan walaupun masih 2 pertandingan. Ya sejak awal musim juga kayaknya dia yang paling konsisten ya dari sisi penampilannya juga paling aman gitu ya Fir ya. Iya kalau Mazraoui emang ya kita nggak nyangka ya mungkin orang pasti tetap lebih banyak De Ligt deh. De Ligt yang kayaknya bakal jadi leader dan lain-lain, tapi ternyata Mazraoui yang penampilannya pasti menyegarkan juga. Menarik bagaimana melihat nanti integrasinya kalau Leny Yoro udah mulai integrate ke tim karena dibutuhkan juga ya nafas barulah di lini belakang itu karena kalau masih ngandalin Johnny Evans juga ya apalagi di pertandingan Maguire udah sembuh loh. Pada sembuh semua ya. Maguire bingung. Itu dia buat pemain MU. Mungkin mereka pemain bagus ya, cuman kayak kalau belajar sistem kayak apa yang Amorim pinginkan dan dia kayaknya kalau kita lihat build up-nya, kalau kita lihat rotasi bolanya, progresi bolanya itu kayaknya saklek banget dari apa yang dia punya di tim sebelumnya. Dan ini adalah feature dari seorang Ruben Amorim yang emang nggak jarang banget dia berpindah dari 3-4-3 andalannya. Walaupun emang dia pernah bilang on record kayak iya 3-4-3 oke, tapi kita juga tergantung kok ke karakter pemain yang kita punya. Nah sekarang kan belum kelihatan nih, jadi dia mungkin lagi menimbang karakternya juga. Susah nih ada Anthony gitu harus ya. Diapain ini? Ya mau gak susah nih, mungkin gak bisa terus-terusan gitu. Mungkin dia mikir Garnacho berapa kali main jadi number 10 juga mungkin gitu kan. Berapa kali Garnacho juga dapat chance, itu seharusnya dia beli itu. Chance bisa gol itu 2 kali dia. Kotak penalti ya apa mungkin dia perlu pemain lain Bruno di dalam posisi itu karena Bruno ini lagi pemain penting juga nih buat tim fantasi gue nih. Jadi beberapa kali gue ngeliatin emang laga lawan Ipswich, laga lawan Bodo ini gue ngeliatin dia terus gitu. Secara distribusi bola tadi Panji bilang semua lewat dia, iya. Tapi di sepertiga akhir itu masih nggak kelihatan gitu. Apakah dia juga ditanyakan soal Bruno bermain sebagai lebih dalam dari yang diinginkan karena Mount akhirnya yang dapat beberapa chance itu gawang. Ya apakah kedepannya akan terus kayak gitu, makanya gue juga merhatikan nih karena tadinya kalau kita ngomongin number 10 otomatis Bruno dong pasti dong, tapi ternyata Ruben punya pemikiran lain, which is yang menarik juga kedepannya akan seperti apa peran Bruno di tim ini. Nah tadi udah disebutin juga soal number 10 dan juga seorang Mason Mount kemarin akhirnya kelihatan number 10 juga akhirnya peran Mount kelihatan lebih menjadi nyala gitu untuk sistem seperti ini dibandingkan Bruno yang kemarin menjadi seperti nomor 8 yang hanya distribusinya cuman ke kanan ke kiri geser, dari jauh nge-shooting maksa gitu karena sebenarnya untuk sistem yang Amorim kan game mainnya Mount lebih cocok untuk nomor 10 dibandingkan seorang Bruno sebenarnya. Sangat lebih cocok dan emang udah diantisipasi ya karena emang dia bersama Chelsea pun musim terbaik dia
dia bersama Tuchel emang mainnya dengan sistem kayak begini gitu bagi Mason Mount, dan juga keterlibatan dia jauh lebih berasa, dan yang terpenting gimana caranya dia bisa bebas dari cedera, karena gue masih yakin kayaknya ini bukan pemain yang sampai akhir musim bakal bisa terbebas dari cedera deh, karena udah mulai kambuh-kambuhan. Musim Desember juga cepet banget. Gue juga curiganya gitu. Kemarin cuma sebabak doang kan dimainin. Gue juga curiganya begitu. Jadi mungkin bakal kesempatan bagi Bruno main sebagai number 10 mungkin akan datang lagi di bulan Desember nanti. Tapi di belakangnya siapa gitu? Mungkin menurut gue lanjutin kayak yang di Van Nistelrooy dia lanjutin. satu destroyer, satu number 8. Itu udah ya? yakin banget di Sporting kayak gitu. Kalau nggak mungkin Ugarte sama Casemiro. Iya, paling Maino nanti sih. Iya, Maino mungkin ditunggu bakal main di situ, walaupun emang ditunjukkan sama Van Nistelrooy kalau lu mau aman dari segi defense, lu harus mainin si Ugarte sama Casemiro tuh. Mungkin peluang gol pertamanya Bodo nggak akan terjadi kalau ternyata di dua tengahnya itu adalah Casemiro dan Ugarte. Tapi ya mungkin bakal bongkar pasang bakal terus berlanjut, dan gua rasa sih beberapa pemain justru harus lebih terangkat dengan hasil lawan Bodo ini. Dan menurut gue makin menunjukkan betapa buruknya manajemen dari Erik ten Hag gitu. Karena kan sebelum 2 kemenangan beruntun ini, Ten Hag udah gak pernah menang lagi di Eropa 10 game bahkan. Dan menurut gue 2 game terakhir selepas Ten Hag bersama Van Nistelrooy dan bersama Amorim bisa dapetin poin penuh, gue rasa moral bakal naik lagi, dan satu persatu peringkat mungkin akan naik terus ini United. Nah, moral naik lagi ini kan juga tergantung bagaimana approach mereka di hari Sabtu besok kan. Lawannya Everton yang kita tahu untuk ngomongin starting lineup kayaknya masih tricky juga nih. Kita belum bisa nebak. Mungkin yang hampir pasti dari 2 pertandingan terakhir yang benar-benar posisinya cuman Garnacho, De Ligt sama Mazraoui gitu. Sisanya posisinya semua berubah. Lo melihat nanti posisinya kira-kira seperti apa ya lawan Everton yang mainnya juga agak-agak low block dan juga begitulah mainnya. Ya, Everton nih satu kesempatan lagi ya dalam ini bisa dibilang mini pre-seasonnya dia ya, karena dia kan tetap nyoba-nyoba. Kita lihat Everton formnya setengah pertandingan mereka musim ini nggak nyetak gol kok. Jadi secara goal threat juga seharusnya nggak seberbahaya itu. Kalau kita ngomongin lini tengah juga mereka kehilangan Onana, pindah dia ke ini Aston, kan Aston Villa. Jadi memang kalau kita lihat ini adalah salah satu laga bagus lagi bagi Amorim untuk implement tim yang dia punya, karena itu tadi bukan hanya about the personnel main di mana, tapi personnel adjusting ke sistem yang dimana struktur tim ini jauh lebih penting ketimbang bersama Ten Hag, karena kita tahu ketika Ten Hag kan struktur timnya hampir nggak ada gitu, apalagi dalam transisi. Nah itu juga jadi bahaya ya. Berhubung laga-laga mulai banyak, ini ya kita akan lihat mungkin nanti variasi-variasi sedikit dari si Amorim, persis sama ketika Slot awal musim dia nyoba beberapa formasi. Apa yang Slot lakukan sekarang beda dengan Slot awal-awal, tapi dia ada kemewahan full preseason bareng si Liverpool, dan full preseason ini penting karena salah satu hal yang bikin Hansi Flick juga begitu langsung timnya begitu nyatu dan begitu dominan adalah pre-season itu. Dan para pemain juga on record, Pedri dan lain-lain ngomong bahwa pre-season bersama pelatih itu, bersama Flick khususnya itu penting untuk membangun understanding, membangun fisik terutama untuk Barcelona. Nah ini yang para fans sih ya sabarlah, tunggu aja gitu. Pasti kedepannya akan bagus ini kalau emang dia bisa wujudin potensi yang dia punya ya. Untuk lawan Everton sih gue rasa optimis ya kalau Højlund bisa main kayak pertandingan kemarin lawan Bodo, dan mungkin untuk perubahan gue ngeliat wingback mungkin akan ada perubahan, walaupun gue mengharapkan Anthony bakal dicoba, tapi kalau untuk lawan si Everton sama Anthony ada apa? Gue ngerasa tuh dia emang ada berkahnya, ada sesuatu di berkahnya sini, bukan di winger kayaknya dia tuh, mungkin sebagai wingback bakal jadi berkah buat dia. Gue pengen lihat amat dia lo masuk di nomor itu sih, lebih tinggi striker sih ya, lebih naik ya. Itu mungkin ya. yang bakal dicoba, bisa jadi Anthony bakal ngelanjutin lagi performa dia di right wing back. Itu mungkin yang menurut gue bakal diganti di posisi wing kiri untuk pertandingan Everton Malaysia sih ya, karena menurut gue akan terlalu riskan menurunkan dia pertandingan di Premier League yang mana dia udah 500 hari ya, menjelang 2 tahun gak main Premier League football. Gue rasa kayaknya Dalot bakal balik ke posisi starting lineup lagi untuk lawan kemarin Everton. Tuh dia sejak dia masuk back pass lah nanggung. Onana sampai keluar itu gara-gara Dalot. Bikin bahaya emang dia. Tapi ya, mungkin kalau Shaw juga udah tersedia dari awal lagi, gua rasa Shaw akan dicoba juga di posisi back kiri, karena praktis mungkin posisi wing back bakal jadi posisi yang bakal 3 game beruntun bakal dicoba-coba. Karena untuk ngomongin coba-coba, lawan Kamis depan udah ditunggu sama Arsenal sih. Menurut gua United ini itu ya harus segera juga lah nemuinnya. Malah menangnya di situ. Ada lawan sekarang kan lawannya cuma Ashley Young, Doucouré, baru kita siapin lawan Arsenal, karena kelihatan dari match itu sih masih dijaga semua kan. Kemarin Martinez coba dijaga juga, Shaw masuk juga dijaga semuanya kayaknya. Semuanya kayak Malaysia juga dijaga semuanya. Kayaknya emang semuanya. Prediksi lo lawan Everton? Alot sih, tapi mungkin United menang 1 gol.
Old Trafford. mah. Iya. Rekor mereka cukup bagus lawan Everton dan seharusnya sih bisa lah 1-0 menurut gua. Højlund lagi. Mas Panji, prediksi dik. Yakin nggak Mas? Yakin lah, jangan kan ini lawan Ipswich gue yakin 3-0. Ipswich kan yang menang kan? Taunya seri anjing gitu amat gue. Pas lihat Rashford yang jadi nomor 9, ini salahnya Amorim di sini. Baru pertama udah blunder masukin Rashford, tapi nggak apa-apa. Namanya juga perdana, pasti coba-coba. Nah, ini mungkin dia butuh waktu 5 pertandingan atau 10 pertandingan untuk mencoba nih main-main yang bakal gue buang tuh Rashford kalau bisa jauh-jauh ya. Gak perlu 5 sampai 10 pertandingan tapi untuk buang Malaysia. Udah gak bisa lari soalnya. Tapi ya jebretim ya kita ini Amorim Mitras ya, walaupun pelatih-pelatih lain kalau kita lihat gak butuh proses, tapi semoga saja Amorim diberikan waktu dan juga bisa memberikan kepercayaan lah buat kita semua fans Manchester United. Mungkin jebretim bisa prediksi juga pertandingan dari Manchester United dan Everton di kolom komentar. Mas Firzi apa nih? United apa? Everton United lah. United lah, tadi kan udah. Gak mungkin 3 poin katanya. 3 poin. Karena di Old Trafford mungkin Old ya. Trafford. Langsung aja nanti kalian bisa langsung komen di bawah. Dan juga gue juga pengen ngingetin buat Jebretim hari Sabtu jangan lupa untuk menyaksikan KPI Komunitas Pandit Indonesia. Kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Halo Jebretim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang ditunggu-tunggu.